Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait implementasi keperawatan. Apa itu implementasi keperawatan? Menurut Gordon 1994 dalam Potter Perry 2011, implementasi keperawatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang sekarang yang bermasalah ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Jadi, apa bedanya dengan intervensi keperawatan? Intervensi merupakan perencanaan, sedangkan implementasi adalah pelaksanaannya. Jadi cukup jelas ya perbedaannya. Kemudian, apa yang harus perawat ketahui dalam tahap implementasi ini? Yang pertama adalah memperhatikan bahaya-bahaya fisik dan pelindungan klien. Misalnya, dalam memberikan pemasangan infus pada pasien anak, kita harus memperhatikan karena anak resiko jatuh tinggi, maka harus memasang penghalang tempat tidur untuk mencegah anak jatuh. Atau mempertahankan teknik steril saat pemasangan infus agar mencegah pasien terhindar dari infeksi. Kemudian teknik komunikasi, ini sangat penting saat memberikan suatu implementasi keperawatan. Misalnya saat melakukan pemasangan infus, jadi harus ada komunikasi antara perawat dan pasien, agar pasien juga tidak tegang atau mengurangi kecemasan pasien. Kemudian kemampuan dalam prosedur tindakan. Seorang perawat harus senantiasa mengasah dan mengupdate kemampuannya. Practice make perfect. Jadi, semakin sering perawat berlatih, maka akan semakin terampil dia melakukan suatu tindakan keperawatan. Sehingga akan berimbas pada kepuasan dari pasien. Kemudian, pemahaman tentang hak-hak dari pasien. Misalnya, saat melakukan pemasangan infus sebelumnya, kita harus menanyakan kepada pasien tentang persetujuannya untuk dilakukan pemasangan infus. Jadi harus ada informed dan formed consent. Dalam implementasi ini ada dua jenis implementasi atau tindakan. Jadi tindakan keperawatan secara mandiri, misalnya yang bisa secara mandiri dilakukan oleh perawat, misalnya mengompres, melakukan perawatan luka, kemudian memposisikan pasien semipolar, memandikan pasien. Kemudian yang tindakan kolaboratif misalnya memberikan obat mukolitik misalnya. Jadi itu harus ada kolaborasi dulu dengan dokter untuk menentukan apa jenis obat yang akan diberikan sesuai dengan tanda dan gejala yang dialami pasien. Contohnya, yang pertama mengkaji room ekstremitas atas klien merupakan tindakan mandiri. Melakukan room pasif pada kaki kiri klien 4 kali sehari merupakan tindakan mandiri. Mengajarkan klien menggunakan walker itu merupakan tindakan mandiri. Melakukan konsul dengan ahli terapi fisik mengenai kemajuan klien menggunakan walker. Ini merupakan tindakan kolaboratif. Hal-hal yang perlu didokumentasikan pada tahap implementasi ini yang pertama, mencatat waktu dan tanggal pelaksanaan. Kemudian mencatat diagnosa keperawatan nomor berapa yang dilakukan implementasi tersebut. Karena dalam suatu kasus, pasien biasanya lebih dari satu diagnosa keperawatan yang muncul. Jadi, bisa ditulis diagnosa nomor berapa yang akan dilakukan implementasi keperawatan. Kemudian mencatat semua jenis implementasi keperawatan. Misalnya, mengkompres luka dengan betadine 5%. Jadi semua jenis implementasi dicatat yang telah dilakukan. Kemudian memberikan tanda tangan dan nama jelas perawat. Ini hal penting karena bentuk pertanggungjawaban perawat dalam melakukan implementasi keperawatan. Jika ada masalah pada pasien, maka bisa diminta pertanggungjawaban pada perawat yang telah melakukan implementasi perawatan kepada pasien tersebut.
Kemudian bagaimana bentuk penulisan dalam tabel dokumentasi keperawatan? Kita bisa lihat tabel sebelumnya dalam pembahasan perencanaan keperawatan. Ada kolom diagnosa, tujuan dan kriteria hasil, dan intervensi. Misalnya kita ambil diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekresi yang tertahan, mukus berlebihan, rokok. Intervensinya kita ambil satu saja, misalnya manajemen jalan nafas dengan poin-poinnya. Yang pertama, monitor pola nafas pasien setiap 3 jam pada tanggal 30 bulan 4 2020. Kemudian posisikan pasien semipolar, berikan pasien minum hangat, monitor sputum, dan kolaborasi pemberian ukoliti. Nah, bagaimana untuk implementasinya? Di sini kita bisa lihat antara kalimat intervensi dan implementasi berbeda. Jadi kalimat tindakan cukup menambahkan ya kalimat aktif ya. Jadi memonitor pola nafas pasien. Jadi dari monitor pola nafas pasien menjadi memonitor pola nafas pasien. Jadi kalimat kerja ya, bukan kalimat perintah. Karena ini setiap 3 jam, kita waktu pelaksanaan yang pertama di pukul 8, jadi cukup memonitor pola nafas pasien. Nanti 3 jam selanjutnya, di pukul 11, ada lagi memonitor pola nafas pasien. Jadi, di sini ada tanggal dan ada waktunya kapan dilaksanakan implementasi perawatan. Dan juga ada tanda tangan dan nama jelas perawat. Nomor diagnosa ada di awal ya. Jadi urutannya nomor diagnosa, tanggal, waktu, implementasi, dan tanda tangan perawat. Nanti akan ada sebelum tanda tangan bisa ada evaluasi perawatan. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.